kita bawa hati kita, segenap tubuh jiwa raga kita untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan kepada Tuhan, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu kerinduan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain
bukan hanya langit dan bumi ciptaan Tuhan, tapi manusia ciptaan Tuhan yang lebih mulia. Amin. Iya, puji Tuhan, maka kita sukacita sembah dan agungkan Tuhan. Haleluya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di langit dan bumi ciptaan Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Iya, hanya Dia yang harus kita sembah, kita tinggikan. Hati kita dikerjakan roh Allah pagi hari ini. Amin. Katakan, hanya Engkau milikku di bumi ini ya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Haleluya Yesus. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap namanya Allah sumber. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, haleluya. Amin. Kekuatan kita ada di dalam Allah. Kuatku dan bagianku semuanya. Semuanya. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Kekuatan orang-orang percaya hanya ada di dalam Allah. Nah, kalau kita tidak mendekat kepada Allah, maka kasih Allah itu tidak mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita semakin dekat kepada Tuhan, berjalan terus bersama Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berjalan lurus bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saat yang indah ini kita mau menjadi berkat.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti Mistia berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur karena pada sampai hari ini Tuhan kami boleh berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Dan hari ini melalui ibadah ini Tuhan kami kembali memberkati bagi pelayanan di tempat ini melalui persembahan yang sudah kami masukkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa persembahan ini boleh menjadi hal yang indah di tangan Tuhan, terlebih bagi gereja di tempat ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Kau memberkati segala hal dalam hidup kami, kesehatan, pekerjaan dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga menjaga, menuntun, memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh dipakai sebagaimana kehendak Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, silahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita hidup tidak bersama Tuhan, maka seringkali kita lemah, tak berdaya, ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun yang kita hadapi, entah itu sakit penyakit, ya, kekecewaan, gitu, putus asa, jika kita bawa di hadapan Tuhan, semuanya akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita persilahkan Bapa Roh Kudus yang akan bekerja lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Tuhan yang bersama kami. Mari kita imani. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Selamat datang Mas Bima. Di sini ada 2 Bima, tapi yang ini Bima asli. Yang tadi itu Bagas Abima. Kalau ini Bima asli, anaknya Pak Diro ya. Namanya siapa sih? Bimantoro, iya, dan Bimantara. Wah, beliau datang dengan anaknya. Sudah berapa tahun ini? 10 ya, 10. Kita belum pernah lihat kan. Nanti kalau mau kenalan sama anaknya Mas Bima boleh ya. Bima ini kan juga keluarga kita ya kan. Dulu dari sekolah minggu, terus kemudian hatinya merantau dan akhirnya tertambat kepada satu pribadi. Mbak Tina datang ya? Enggak. Oh, enggak kelihatan. Mbak Tina, ada 2 Tina juga. Di sini ada 2 Bima, ada 2 Tina. Yang ini Tina asli, yang itu Tina apa ya? Kalau itu kalau ini yang enggak asli ini karena ini Kristina. Kalau yang itu Tina apa? Kristina. Loh, sama ternyata. Ya sudahlah, pokoknya saudara bisa membedakan semua lah ya. Selamat datang sekali lagi, anytime kalian datang, kalian adalah keluarga kita ya. Jangan merasa orang asing, wah aku nikahnya enggak diberkati di sana, enggak kayak gitu ya. Kita keluarga di dalam Tuhan. Kemarin saya kontak juga dengan Bapak, nanti kami akan berkunjung ke sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, don't look back ya. Sebetulnya saya mau kasih judul itu dengan bahasa Indonesia ya, bahasa yang simpel lah ya, tapi kedawan jangan melihat ke belakang dulu. Kalau ini kan disingkat DLB gitu, udah don't look back, itu enak. Sebetulnya artinya sama, don't look back. Nah, berapa waktu ya sejak dari bulan Oktober ini kita kan punya tema berjalan bersama Tuhan, dan saya bersyukur karena minggu pertama saya sampaikan, terus kemudian minggu kedua Pak Minggus menyampaikannya, terus kemudian kemarin Pak Tarwi juga menyampaikan bagaimana tentang kita harus setia dengan tujuan hidup kita. Pak Minggus menyampaikan bagaimana kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu kemanapun kita pergi, meskipun orang mengutuki kita, orang itu jahatin kita, tangan kita tidak akan kosong, tangan kita terus akan penuh dengan berkat. Itu bukti kalau kita itu disertai dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian beberapa waktu hari Kamis itu saya juga menyampaikan tentang pertobatan, metanoia. Pertobatan di dalam kekristenan itu bukan bertobat enggak berbuat jahat, bukan hanya sekedar itu, tetapi tentang perubahan pola pikir. Saudara tahunan jadi orang Kristen, saudara berkali-kali dengar tentang kata pertobatan, tetapi tanpa tahu sebetulnya pertobatan itu adalah metanoia. Artinya apa? Pertobatan itu dimulai dari cara pandang. Bagaimana saudara pandang pemimpinmu? Bagaimana saudara pandang suamimu, istrimu, anakmu? Itulah pertobatan. Sekali engkau memandang orang itu enggak berguna, ya orang itu memang enggak akan berguna dalam kehidupan kamu. Nah, jadi pertobatan itu bukan hanya sikap hati kita, sikap tubuh kita, tetapi perubahan cara pandang. Karena kata yang dipakai di sana adalah metanoia. Dan akhirnya nyampe juga jangan melihat belakang ya. Ini arahnya adalah semua ke sana. Kita bisa baca dengan jelas. Dari judul ini saja sebetulnya kita bisa tahu sesuatu yang di belakang itu gak jelas. Saya ulangi, segala sesuatu yang ada di belakang kita itu gak jelas ya. Lihat nih, jangan melihat, kan gampang nih dibaca, jangan melihat belakang, ini dibalik, gak jelas. Nah, kita tangkap dulu ya, segala sesuatu yang ada di belakang kita itu gak jelas. Nah, firman Tuhannya Kejadian 19 ayat 26. Di sana dikatakan,
Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh. Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita pagi hari ini, yaitu tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh, ini loh pokok bahasa, menoleh ke belakang, look back, menoleh atau melihat ke belakang. Nah, saya coba baca di dalam versi mudah dibaca. Ketika mereka melarikan diri, istri Lot melihat ke kota dan dia menjadi tiang garam. Ketika mereka melarikan diri, katakanlah yang melarikan diri itu ke sana. Ketika mereka melarikan diri, istri Lot melihat ke kota dan dia menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu sudah hafal ceritanya ya, bahwa kota Sodom dan Gomora itu dimusnahkan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Dihancurkan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat tahun berapa itu film ya, tahun dirilis sekitar tahun 2009-2010 kayaknya. Filmnya judulnya 2012 ya, 2012 itu filmnya. Itu dia menggunakan efek komputer yang sangat canggih. Jadi sutradaranya dan visual makernya itu, efek makernya itu membuat sebuah menggambarkan keakhiran dunia, akhirnya dunia itu dengan sangat bagus. Di situ diceritakan bahwa satu keluarga itu melarikan diri dari kota menuju ke National Park. Di sana itu dianggap sebagai tempat yang aman, ya kan? Di dalam perjalanan itu hujan belerang itu jatuh, terus kemudian tanah itu retak. Sebetulnya saya ada filmnya, tapi saya nggak mau tunjukkan karena pokok bahasan kita di situ. Tapi saya mau kasih tahu sebagai gambaran bahwa waktu itu di dalam kisah Kejadian 19 ini, Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan karena dengan kondisi yang kayak gitu. Bahkan di dalam Ulangan 29 ayat 23 dikatakan sampai saat ini itu masih ada bekasnya. Jadi Sodom dan Gomora itu masih kotanya itu enggak gede, dia itu masih diliputi dengan sisa-sisa abu dan abu belerang dan juga garam dari belerang yang turun dari langit yang menghanguskan kota itu. Jadi kota itu dihancurkan, diluluh lantakkan sama Tuhan. Terus kemudian waktu kota itu dihancurkan sama Tuhan, ada satu keluarga yang diselamatkan, yaitu keluarganya Lot, ponakannya Abraham. Sebelum Lot melarikan diri, Tuhan berfirman kepada malaikatnya yang waktu itu datang, yang menginap di rumah Lot, itu ngomong gini, pakai bahasa saya ya, engko nek kutha iki dihancurno, ya, nek kota iki dihukum mbek Gusti, kowe mlayu ning daerah gunung-gunung kono, ya, wis pokoknya apapun yang terjadi kamu harus tetap lari ke sana, ojo noleh. Ngerti? Nggih. Mosok aku arep mbok hukum ora wis toh. Pokoknya kamu harus lari naik ke daerah perbukitan itu ya. Lari karena kota itu akan dihancurkan, benar-benar dihancurkan, diluluh lantakkan. Kamu jangan menoleh ke belakang, oke? Siap. Nah, terus kemudian tibalah hari hanya, yaitu kota itu dihancurkan. Lot dan keluarganya, Lot sama istrinya lari ke daerah perbukitan gitu. Begitu dia lari, ternyata yang dilakukan oleh istri Lot apa? Gak taat. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Oke, sebelum lebih dalam kita mau bahas ini dulu.
timbul pertanyaan gini. Kalau kita baca ke, minta tolong multimedia siapkan ya. Nih. Kejadian 18 ayat 23 sampai 32. 10 ayat. Kepanjangan nanti enggak usah ya. Saya singkat saja. Jadi gini, mengapa Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan padahal Abraham sudah tawar-menawar dengan Tuhan? Kejadian 18 ayat 23 sampai 32 itu ya, kalau kejadian 18 itu kalau saudara baca itu Tuhan itu akan memusnahkan gitu loh, akan memusnahkan. Waktu Tuhan mau ngasih tahu Abraham, Tuhan itu berpikir dalam hatinya, hal ini tak kasih tahu ke Abraham atau enggak ya? Kalau aku mau menghancurkan kota itu, bislah aku mau kasih tahu dia aja. Dan akhirnya dia kasih tahu di ayat sebelum ayat 23 itu, Tuhan kasih tahu bahwa Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan. Sodom dan Gomora akan diluluh lantakkan oleh Tuhan. Terus terjadilah tawar-menawar. Ini kita harus paham ini dulu, karena gini, ternyata kita melihat Abraham itu adalah orang pilihan Allah, hamba Allah, ya, orang yang diurapi Tuhan dan sebagainya. Orang yang diurapi Tuhan itu tidak berkuasa untuk merubah kehendak Tuhan. Jadi pertobatan itu adalah urusan masing-masing pribadi. Kalau saudara nggak bertobat ya urusanmu. Makanya di apa ya, guneme wong Jawa itu kan gini, surga nunut, neraka katut. Gak ada. Wes lah, wes ben bojoku sing lanang ae sing sregep ning gereja. Aku nunut, Pak, engko titip salam ya nggo Gusti ya. Ngono. Doano ben aku selamat. Ndak bisa. Urusan pribadi. Ini dibuktikan. Jadi dari Kejadian 18 ayat 23 sampai 32 itu, ini ayat 23 ya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar? Jadi Abraham itu menawar mulai dari 50, 45, 40, 20 sampai 10 orang. Tuhan, oke lah, Tuhan mau menghancurkan kota itu, oke, tapi gimana kalau ada 50 orang benar? Iya Abraham, nah ada 50 orang benar, aku nggak akan musnahkan. Gusti, 45 orang benar, ora tak musnahno, sampai 10 orang benar. Gimana Tuhan kalau yang terakhir ya, ojo didukani aku ya Gusti ya. Kalau ada 10 orang benar, kira-kira Tuhan mau musnahkan enggak? Enggak. Tapi kenapa setelah tawar-menawar dan Tuhan sudah ngomong loh, kalau ada 10 orang benar, enggak tak musnahkan. Nah Abraham itu pegang, istilahnya kalau pakai bahasa saya, di dalam saya baca dari terjemahan aslinya itu kayak, wis tak cekel yo, tak pegang perkataannya Tuhan, bahwa kalau ada 10 orang benar, kota itu tidak akan dihancurkan. Tapi kenapa kota itu tetap dihancurkan? Karena di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 21, saya akan bacakan multimedia, tolong bacakan dari TB2. Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Nah, Bapak Ibu, sudah ada tawar-menawar nih, dan Tuhan sudah ngomong, aku nggak akan musnahkan kota itu. Tapi Tuhan tetap memusnahkan. Multimedia siapkan ini ya. Ternyata ini Tuhan mendengar banyak keluh kesah. Di dalam terjemahan yang lain itu adalah cry out atau teriakan tentang Sodom dan Gomora. Dosanya sangat besar. Artinya apa? Dalam arti apa? Tadi kan tawar-menawar mengatakan kalau ada 10 orang yang saleh, aku tidak akan memusnahkan itu. Tapi kenapa tetap dimusnahkan? Dosanya sangat besar. Artinya apa? Ternyata di Sodom dan Gomora tidak ada orang saleh. Lah kalau tidak ada orang saleh, kok bisa dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 20 itu Tuhan mendengar? Katanya nggak ada orang saleh, berarti nggak ada dong yang ngadu sama Tuhan.
aku dijahati, aku gini enggak. Tapi coba baca Kejadian 4 ayat 10. Peristiwa ini sama. Peristiwa Tuhan mendengar teriakan Sodom Gomora itu sama dengan Kejadian 4 ayat 10. Silakan. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah telah kau perbuat ini? Dari adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara ingat ya kisah waktu Kain membunuh Habel. Ya, waktu Kain iri, persembahan Kain itu enggak diterima, maka dia ajak adiknya itu untuk ke ladang terus kemudian dibunuh. Habel enggak sempat curhat sama Tuhan. Tuhan, aku dijahati, aku dibunuh kakakku, enggak sempat. Tapi dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 10, darah adiknya berteriak kepada Tuhan. Ini kejadian yang sama terjadi di Sodom dan Gomora. Orang-orang yang tidak, katakanlah orang-orang yang menjadi korban kekerasan, korban seksual, korban pelecehan dan sebagainya, yang mereka mati di Sodom, itu darahnya itu teriak sama Tuhan. Bahkan dikatakan darah pun bisa teriak kalau dia itu dijahati, kalau dia itu dibunuh, kalau dia itu diberlakukan tidak baik. Nah, Sodom dan Gomora itu kayak gitu. Memang nggak ada orang yang ngadu sama Tuhan, tetapi darah korban dari kekerasan, korban dari pembunuhan itu berteriak sama Tuhan. Dan itu yang membuat hati Tuhan marah. Begitu besar dosanya. Jadi kalau boleh disimpulkan, Allah itu ngomong sama Abraham, gak ono alasannya Abraham, aku menyelamatkan kota ini. Darah korban dari pembunuhan itu loh, darah korban dari dosa orang Sodom itu berteriak ke aku, maka tak hukum. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu tentang dari cerita ini saja kita tahu bahwa meskipun pendetamu, meskipun pendeta dari luar negeri, katakanlah orang sekelas Benny Hinn, terus sekelas siapa lagi doakan saudara supaya saudara bertobat, tapi kalau saudara nggak benar-benar memiliki hati yang bertobat, nggak selamat. Karena pertobatan itu hanya karena kalau Tuhan mengizinkan kita, dan itu dimulai dari sikap hati kita. Saya sebagai rohaniwan, ada penatua, ada majelis, terutama saya itu berjaga-jaga atas jiwa Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa untuk keselamatan Anda semua. Saya berdoa untuk berkat-Mu, kesejahteraanmu. Tapi saya nggak bisa jamin keselamatan. Merasa mbok atur, saya nggak monggo, silakan. Tapi yang namanya pemimpin itu tetap berjaga-jaga atas jiwamu. Sekali lagi kita belajar bahwa meskipun seorang pemimpin sudah tawar-menawar agar Sodom dan Gomora tidak dihukum, tapi Tuhan tetap menghukum. Kenapa? Dosanya sangat besar. Jadi saudara, kalau dosa kita sudah terlalu besar, enggak perlu saudara mendefinisikan dosa mencuri, dosa selingkuh, dosa korupsi, dosa memfitnah dan lain sebagainya. Tapi yang saudara jahati itu, rohnya itu akan ngomong sama Tuhan. Contoh yang paling gampang, bukan saya nakutin ya, contoh yang paling gampang. Ini contoh saudara benci sama saya, suatu kali lihat saya di jalan, pendeta kurang ajar kayak kita ini numpak motor gua antara selip gua langsung melayu ya kan, enggak, kebetulan nggak ada yang lihat, kapok mati kapok. Terus saya akhirnya mati. Nggak sempet nih saya ngomong sama Pak Tari, Pak, aku mau ditabrak bojoku dhewe jebule, nggak sempet, karena saya udah mati klesek di jalan gitu ya. Orang nggak tahu siapa yang nabrak saya, siapa yang benci sama saya sampai membunuh saya, tetapi darah saya itu ngomong sama Tuhan. Ini Abraham dimaksudkan untuk menjadi pendiri umat pilihan Allah. Ia perlu memastikan bahwa janji-janji Allah, semua janjinya itu ditepati. Ini tidak hanya berarti perjanjian dengan Abraham, tetapi juga penghakiman Allah atas dosa dan kejahatan. Saudara nanti bisa baca di rumah ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Di sana itu ada
perjanjian Allah dengan Abraham. Bagaimana Allah itu memilih Abraham untuk menjadi bapa dari segala orang percaya. Bahkan firman Tuhan ngomong gini, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya apa? Tuhan itu setia dengan janjinya. Dia akan memberkati orang pilihannya. Tetapi orang yang tidak bertobat, orang yang jahat, suka ngutuk dan lain sebagainya, konsekuensinya dihukum. Itulah yang namanya adalah, itu dinamakan adalah the God's perfect justice. Keadilan Allah yang sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Firman Tuhan ini jelas. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Seburuk apapun kehidupanmu, kalau kita ngaku dosa, diampuni. Tapi kalau kita ngomong gini, aku salah kok, aku bener kok, tidak ada orang yang benar. Yang benar hanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 10 juga mengatakan bahwa kalau kita bilang kita nggak berdosa, maka Tuhan itu berbohong, iya kan? Wong Tuhan itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Ini Allah itu adil. Kalau kita nggak minta ampun, ya nggak diampuni. Tapi kalau kita minta ampun, diampuni seberat apapun dosa itu. Kalau kita minta ampun, ya nggak dihukum. Tapi kalau nggak minta ampun, ya dihukum. Itulah namanya keadilan Allah. Ini saudara baca ini. Ini sudah dimulai sejak zaman Abraham. Ya, kalau kita setia, kalau kita terus bertobat hari lepas hari, berkat Allah, penyertaan Allah itu diberikan kepada kita. Tapi kalau kita merasa kita paling benar, kita nggak pernah salah, kita nggak dosa, terus seenaknya kita ngomongin kowe sing salah, kowe sing marahi uripku ngene, kowe sing marahi usahaku gagal, iya, kita akan dapat konsekuensinya. Oke, kita kembali kepada tadi. Tolong videonya disiapkan. Karena ini aplikasinya baru, jadi saya tidak bisa langsung masukkan videonya. Sebelum disetel, videonya ini adalah cuplikan singkat bagaimana Allah itu menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi begitu jahatnya kota itu, terus kemudian seperti yang di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan ngomong lewat malaikatnya, Lot dan keluargamu, kamu lari ke atas bukit itu ya, jangan menoleh ke belakang. Nah, nanti di video itu bahasa Inggris sih, tapi intinya sama, bahwa waktu mereka lari menyelamatkan diri, si istri Lot ini gini, loh omahku piye pak, omahku piye? Terus Lot itu ngomong gini, sapa lah sing peduli ambek omahmu, wis toh uripe awake dhewe iki ora ning kono, uripe awake dhewe ning kono, ayo mlayu. Aku gak wedi. Nah, waktu dia menoleh, dia langsung jadi tiang garang. Coba perhatikan ini, silakan. Soalnya udah belum? Nah, penghancuran Allah atas Sodom dan Gomora. Ini akan menggambarkan kota Sodom dan Gomora. Jehovah said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very great, dosanya itu sangat berat. I will go down now. Aku akan menghancurkan mereka. The cities of Sodom and Gomorrah were full of evil, licentiousness, pesta pora, with murder, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan They sebagainya. reached the point of clamoring against God, of fighting against Him. Dan mereka juga menyembah berhala, enggak menyembah Tuhan. Where are the men which came into you this night? Bring them out to us, that we may know. Ini Lot ini. Nah, Sodom Gomora akan dihancurkan. After Ini Lot the dan angels keluarganya. took Lot and his family Mereka out of the lari. city, burning sulfur rained down from the sky. The raging fire lit up the heavens. Cepet. Loh, omahku. Sopo
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kan jelas kan bahwa ini sejarah ya, bukan hikayat ya ke sana, tapi dari foto-foto, dari dokumen yang saya ambil itu ada satu tempat ya. Jadi di atas perbukitan, di atasnya kota Sodom dan Gomora itu ada tiang garam. Yang dipercaya ini adalah istri Lot. Nah, tadi kita sudah tahu ya, yang menjadi pembahasan kita saat ini, istri Lot itu menoleh ke belakang. Tadi saudara tahu ya, waktu melarikan diri, istrinya tiba-tiba teringat rumahnya. Loh, rumahku gimana? Tapi Lot ngomongnya gimana? Siapa yang peduli dengan rumahmu? Udahlah, ayo maju ke depan. Hidup kita itu di sana. Aku gak takut. Itu istri Lot. Akhirnya dia menoleh dan menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu secara cepat, kalau dibaca di dalam BHT itu adalah Bible in Hebrew text. Ada perbedaan antara Kejadian 19 ayat 17 dan Kejadian 19 ayat 26. Di sana itu sama-sama ada kata jangan menoleh ke belakang. Don't look back. Tetapi di ayat 17 itu di dalam Alkitab BHT ini terjemahnya adalah kayak gini. Larilah demi hidupmu, jangan menoleh atau melihat apa yang ada di belakang, apa yang sudah berlalu. Jelas ya ini ya. Jadi Tuhan itu bicara gini. 5 menitnya kebalik, Bim. Timingnya. Larilah demi hidupmu, jangan menoleh atau melihat apa yang di belakang. Artinya Tuhan bilang gini, wes melayu, jangan mengingat apa yang sudah kamu lalui, jangan mengingat masa lalumu. Jelas ya, Tuhan itu hanya ngomong apa? Jangan menoleh, jangan mengingat, jangan melihat masa lalumu. Tapi ayat 26 itu BHT menuliskan gini, melihatlah istri Lot itu, melihatlah istrinya itu dari sana ke belakang. Dari sana ke belakang. Itu kalau dibuktikan dengan tindakan kita kayak gini. Kalau menoleh itu ya, kalau perintah Tuhan kan jelas, larilah demi hidupmu, jangan menoleh, itu kan. Terus tapi kita tetap lari. Tapi yang istri Lot lakukan ini adalah lari, maka melihatlah istrinya dari sana lihat ke belakang. Apa yang dilakukan istri Lot? Berhenti lalu menoleh ke belakang. Itu yang dilakukan. Itu yang fatal, itu yang menjadikan istri Lot itu menjadi tiang garam. Ini yang suka TikTok pasti nggak asing dengan ini ya, POV. Tahu artinya POV apa? Ayo TikTok. Apa Bu Karti? Tetot. Salah. Aning. Tetot. Salah. Point of view. Biasanya ya, ayo Mbak Ratna. Gak ngerti padahal biasanya POV. Sedang kelaparan, mencari sesuap, nasi dan sebagainya. Point of view itu apa? Ini yang dilakukan oleh istri Lot. Point of view itu adalah gini. Sudut pandang dan biasanya digunakan untuk menunjukkan situasi dari perspektif tertentu, membantu pembuat konten, membenamkan penonton dalam cerita atau pengalaman tertentu. Jadi kalau saudara buka Instagram, buka TikTok dan sebagainya ada tulisan POV, menanti orang kesayangan. Itu artinya waktu saudara baca itu, terus kemudian melihat video itu, saudara diajak untuk bersama-sama. Oh ternyata rasane ngene ya ngenteni wong sing tak kangeni. Ngenteni wong sing tak tresnani ku ternyata ngene. Itu namanya POV. Nah, yang dilakukan istri Lot itu adalah POV. Point of view. Artinya apa? Dia itu berhenti terus dia pengen suaminya itu juga bareng sama dia. Delokon omahku iko lho. Iko ya apa kalau harta benda kita tuh habis. Tapi Lot ngomong gimana? Enggak peduli, ayo selamatkan diri. Hidup kita itu di depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini parah. Kalau kita memakai POV untuk mempengaruhi orang lain. Jadi saya simpulkan gini.
Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ya, don't look back. Jangan melihat, tadi perintahnya Tuhan apa? Jangan melihat masa lalu dan menyesalinya. Masa lalu adalah pembelajaran untuk masa depan lebih baik. Dene Cak Nana yang ngerti kok, iya kan? Tahu nggak lagunya? Tahu nggak Mbak Karti? Buddha loma latak tutui dalane, metu kono belok kiri, lurus wae rasa ndeleng, sepion musing marayati, tambah bebani. Melihat masa lalu dan menyesali gak ada gunanya. Masa lalu adalah pembelajaran untuk masa depan lebih baik. Kalau kita naik kendaraan, ndelok spion itu kan ame menggok, jek ana motor. Oh iya wis aman belok, iya kan? Enggak mungkin saudara naik motor iku ndelok spion terus koyo ngene. Ning ngarep ana bakul tapi ya tabrak. Kayak waktu itu Mas Yonatan, kita masih di sini masih ada pohon randu, ya kan? Dia naik sepeda motor pagi-pagi. Orang ngerti ana bakul lareng ning ngarepe. Pagi-pagi dari Pasar Gongu. Cuang drok berdua dia nabrak di depannya Pak Dejono. Bakul larengnya guling. Diwajar karo bapak. Kenapa? Spion itu dilihati terus kayak gini. Padahal spion itu hanya untuk mewaspadai supaya hati-hati. Ya, habis kayak gitu terus ke depan lagi. Lihat spion sebentar langsung lihat ke depan lagi. Saya itu paling riwah kalau naik mobil, pasti istri saya minggir sik yang spionnya tak setel supaya apa? Sudut pandang saya jelas, melihat dengan jelas apa yang ada di belakang, apa yang ada di belakang saya, supaya saya ke depan itu lebih hati-hati. Kita sebagai orang Kristen, ya, jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Kita diajak maju, seringkali kan kita ngomong kayak gini, mbiyen ngene wis apik kok, mbiyen. Mbiyen niku main musik rasa latihan yo enak ibadah kok. Mbiyen niku ngene, mbiyen. Saudara, kalau saudara bisa kembali ke masa lalu, silakan. Tetapi the fact is, kenyataan adalah masa lalu itu sudah berlalu di belakang kita. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk yang lebih baik ke depan. Ya. Jangan ada program baru, alah wis apik-apik ngene, ndek mben ngene ra apa-apa, ndek mben kayak gini. Saudara, kalau saudara selalu seperti itu, maka saudara tidak akan pernah bisa berjalan dengan Tuhan seperti istri Lot. Dia mencoba belajar mengingat omahku piye, harta bendaku piye. Dan parahnya lagi, POV berhenti dan ngajak orang lain untuk kembali ke masa lalu. Hati-hati, jangan jadi orang Kristen sing sok mengaruh, mbiyen niku ngene wis apik sing ndek mben, wis apik sing ndek mben, wis bali ndek mben, rasa manut ngene ae dan sebagainya. Hati-hati. Jangan pakai point of view untuk menjatuhkan orang lain. Dua hal ini kita harus ingat. Jangan pernah kita menoleh ke belakang terus kita point of view terus gini, iya aku tersinggung ambek kae lho. Duitku disileh ora dibalekno dan sebagainya. Kita curhat ke orang lain supaya orang lain merasakan derita kita, akhirnya orang itu ikut membenci. Ya, kita harus belajar ini. Jangan melihat masa lalu malah menyesalinya. Aku nyesel aku. Tim musik silakan ke depan. Saudara, kalau saya mau nyesel, saya bisa lakukan. Ya, seringkali saya sudah sampaikan. Kalau bicara tentang masa lalu, di Lampung itu saya sudah sampai kepada titik yang membuat saya nyaman, baik saya dan istri saya. Memang setiap kali di dalam perjalanan kami di tempat ini, kami selalu mengingat, tapi tidak bisa saya balik ke Lampung karena itu sudah masa lalu. Tuhan, ya, kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, lihatlah masa lalu itu sebagai pembelajaran sebentar-sebentar gitu ya. Jangan mengingat masa lalu atau bahkan mempengaruhi orang lain untuk senasib dengan kita, ya.
Mari kita maju terus ke depan. Amin. Saya undang saudara untuk berdiri. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Sekalipun berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan akan menyertai kita. Kau besertaku. Asal kita mau terus berjalan ke depan.